Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi senang dengan pengangkatan Beppe Marotta sebagai presiden baru klub. Menurut Inzaghi, ditunjuknya Marotta sebagai presiden Nerazzurri akan menjamin kontinuitas proyek ambisius yang telah ia jalankan sebelumnya sebagai CEO Sport. Marotta tidak hanya dipromosikan jadi presiden, tapi tugasnya merangkap sebagai CEO Sport. Peran baru Presiden Marotta tersebut merupakan tanda jelas dari pemilik baru Inter, Oaktree Capital, untuk melanjutkan ambisi Inter membangun siklus juara. Pelatih Nerazzurri pun bereaksi terhadap pengukuhan Marotta sebagai presiden saat diwawancarai Sky Sport Italia via FC Internews. Marotta mewakili kesinambungan, kata sang pelatih, "Saya senang. Kita semua tahu sosok seperti apa dia. Dia pasti akan bekerja dengan sangat baik," prediksi Inzaghi tentang kepemimpinan Marotta di klub. Inzaghi juga menyinggung soal situasi perpanjangan kontraknya di Inter. "Kami akan bertemu mengenai hal itu. Tidak ada masalah apapun, kami memiliki hubungan yang baik." Kiper Atletico Paranaense, Bento, masih menjadi target prioritas Inter Milan di musim panas tahun ini sebagai calon pelapis utama Yann Sommer. Hal ini menurut Sky Sport Italia via FC Internews, bahwa Bento tetap berada di urutan teratas dalam daftar keinginan Inter sebagai pengganti Emil Audero. Masa peminjaman Audero di Inter akan segera berakhir. Inter sejatinya tertarik mempertahankan kiper milik Sampdoria itu, namun keberatan dengan bandrol harganya. Setelah transisi kepemilikan klub dan pengangkatan presiden beserta dewan direksi baru, Inter pun mulai mengalihkan fokus ke bursa transfer pemain. Salah satu prioritas utama Inter adalah merekrut kiper baru. Yann Sommer dipastikan bakal tetap menjadi kiper pilihan utama di bawah mister gawang pada musim depan, 2024 hingga 2025. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan menjadi deputi bagi pemain berusia 35 tahun itu. Musim lalu, Emil Audero menjadi cadangan utama Sommer. Namun, pemain berusia 27 tahun itu hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Inter tak berniat membayar penuh 7 juta euro kepada Sampdoria untuk mempertahankannya secara permanen. Sebagai penggantinya, Inter masih memprioritaskan Bento, yang bisa menjadi pewaris Sommer sebagai kiper utama. Harga pemain berusia 24 tahun itu tidak murah. Paranaense dilaporkan menginginkan tidak kurang dari 20 juta euro. Paranaense tidak akan memberikan diskon apapun, mengingat banyak peminat terhadap tanda tangan Bento. Kendati demikian, Inter akan mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan klub asal Brazil tersebut. Inter Milan diambang menyegel perpanjangan kontrak dengan pelatih Simone Inzaghi berdurasi 2 tahun. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa besok akan menjadi pertemuan yang menentukan terkait kesepakatan baru Inzaghi. Setelah kontrak baru disepakati, pihak klub dan pelatih kemudian akan duduk bersama untuk menuntaskan rencana transfer pada musim panas 2024 ini. Saat ini, Inzaghi terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2024. Nerazzurri sejatinya telah lama berencana untuk memberikan kontrak baru kepada pelatih berusia 48 tahun itu. Inter menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun kepada mantan pelatih Lazio itu, yang membuatnya bertahan di Stadio Meazza hingga akhir Juni 2027. Sebelumnya telah ada negosiasi dengan agen Inzaghi, Tullio Tinti. Besok, Inter akan menggelar pertemuan puncak dengan Tinti untuk mencapai kesepakatan sepenuhnya. Tapi itu hanyalah bagian pertama dari sejumlah bisnis penting klub. Inzaghi juga akan segera duduk bersama dengan Direktur Nerazzurri. Pelatih dan Direktur klub akan merumuskan rencana dan strategi mereka di jendela transfer musim panas ini. Klub sedang merencanakan skuad yang lebih siap dan lebih kompetitif untuk menghadapi musim depan yang lebih sibuk. Pelatih Albania,
Silvinho menilai bahwa gelandang Inter Milan, Christian Aslani adalah pemain hebat, dengan kualitas teknis dan kepribadian yang mumpuni. Berbicara kepada saluran YouTube resmi UEFA via FC Internews, sang pelatih menyampaikan pemikirannya mengenai performa pemain berusia 22 tahun itu yang akan memainkan peran kunci bagi negaranya di Euro musim panas ini. Aslani bukanlah starter reguler di Inter. Namun bukan berarti mantan gelandang Empoli ini hanya sekedar figur sampingan bagi Nerazzurri. Aslani mencatatkan total 23 penampilan untuk Inter di Serie A di sepanjang musim 2023-24, dengan mencetak 1 gol dan 2 assist. Christian berbakat secara teknis, ujar sang pelatih. Dia luar biasa dengan kedua kakinya. Dia teknis, muda, dan masih terus menempa jalannya. Seperti halnya pemain manapun yang berusia 21 atau 22 tahun. Aslani memiliki kualitas teknis dan kepribadian yang sangat baik. Dia pemain hebat. Hakan Çalhanoğlu berharap rekan setimnya di Inter Milan, Nicolo Barella segera pulih dari cedera sehingga bisa tampil membela timnas Italia di Euro 2024. Kapten timnas Turki itu diwawancarai oleh Rai Sport via FC Internews, menyusul pertandingan persahabatan pra-Euro antara negaranya melawan Italia pada Rabu, 5 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang berakhir imbang 0-0 itu, Barella tidak masuk skuad Azzurri. Gelandang Inter berusia 27 tahun itu absen karena masalah kebugaran. Namun, tidak ada cedera serius yang dialami mantan pemain Cagliari tersebut, dan pelatih Italia, Spalletti pun membenarkan bahwa sang gelandang hanya merasakan sedikit kelelahan otot. Oleh karena itu, bos Azzurri tidak akan mengambil risiko untuk memainkan pemain kunci seperti Barella dalam pertandingan persahabatan melawan Turki. Saya minta maaf untuk Barella. Saya harap dia cepat pulih, ujar Çalhanoğlu. Dia sangat penting bagi Italia, karena dia adalah pemain top. Bagi kami, merupakan hal yang baik dia tidak bermain hari ini, canda Çalhanoğlu. Tetapi saya berharap dia cepat pulih dan Italia mendapatkan yang terbaik. Oaktree Capital secara resmi telah menunjuk Beppe Marotta sebagai presiden baru Inter Milan. Selasa, 4 Juni 2024. Klub mengumumkan 10 anggota Dewan Direksi baru. Marotta telah menjadi presiden baru menggantikan Steven Zhang, dan juga tetap menjabat sebagai CEO Sport. Hari ini, Inter mengadakan rapat umum pemegang saham untuk yang pertama kalinya di bawah kepemilikan Oaktree Capital. Ini adalah pertemuan yang sangat penting. Pemilik baru Nerazzurri menunjuk Dewan Direksi baru untuk menggantikan Dewan Direksi dari pemilik sebelumnya, Suning Group. Ini termasuk sejumlah tokoh dari perusahaan investasi yang berbasis di AS tersebut. Marotta sudah memiliki reputasi luar biasa sebagai salah satu eksekutif top di sepak bola Italia ketika ia tiba di Inter pada tahun 2018. Pria berusia 67 tahun itu telah bekerja dengan banyak klub sejak awal tahun 1980-an. Marotta pernah mengarsiteki Juventus meraih kejayaan di Serie A. Namun ia meninggalkan Bianconeri untuk pindah ke Inter dan membawa Nerazzurri meraih kesuksesan besar. Inter baru saja memenangkan gelar Serie A yang kedua di bawah kepemimpinan Marotta. Mereka juga telah memenangkan 5 trofi piala domestik dan mencapai final Liga Eropa dan Liga Champions. Marotta juga memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing Inter melewati krisis keuangan era pandemi Covid. Krisis tersebut membuat Inter belum mampu mengeluarkan dana besar di bursa transfer selama beberapa tahun terakhir. Namun, Marotta mampu mencari peluang merekrut pemain yang tersedia dengan status bebas transfer dan pembelian murah lainnya, memungkinkan Nerazzurri menjaga skuad tetap kompetitif sembari tetap berada dalam batasan anggaran yang ketat. Beppe Marotta mengucapkan terima kasih kepada pemilik baru Inter Milan, Oaktree Capital atas pengangkatannya sebagai presiden baru Nerazzurri. Marotta telah resmi diangkat sebagai presiden Inter,
untuk menggantikan Steven Zhang. Dia dipilih oleh pemilik Nerazzurri, Oaktree Capital. Dalam sambutan resminya setelah ditunjuk sebagai presiden, pria berusia 67 tahun itu mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari klub. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Oaktree atas keputusan mereka menunjuk saya sebagai presiden Inter. Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, ujar Marotta. Sejak hari pengumuman kepemilikan baru, para manajer Oaktree sangat terbuka untuk berdialog. Ini menjadi bukti betapa pedulinya pemilik baru terhadap perkembangan klub. Scudetto bintang kedua mencatatkan sejarah sebuah musim yang meletakkan fondasi bagi masa depan di lapangan. Menang dalam sepak bola saat ini, di atas segalanya, berarti memiliki kesinambungan finansial. Ini bukan pertama kalinya saya mengatakan hal ini kepada Anda dalam pertemuan ini. Ini adalah keyakinan mendalam yang saya miliki sejak lama. Parma tertarik untuk mengontrak penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez pada bursa transfer musim panas 2024 ini setelah memastikan tiket promosi ke Serie A. Hal ini menurut Gazzetta di Parma via FC Internews, bahwa Parma telah melakukan kontak dengan agen Sanchez mengenai kemungkinan transfer. Namun, laporan itu juga mengingatkan jika mencapai kesepakatan dengan pemain asal Chili itu, mengenai gaji tidak akan mudah. Pemain berusia 35 tahun itu kembali ke Nerazzurri dengan kontrak berdurasi 1 tahun pada musim panas lalu setelah kontraknya di Marseille berakhir. Sanchez kini segera meninggalkan San Siro di akhir kontraknya pada 30 Juni 2024. Menurut Corriere di Parma, Sanchez telah menjadi incaran Parma yang berhasil kembali naik kasta ke Serie A. Pihak Emilian secara alami akan mencari penguatan untuk bisa bersaing di Serie A musim depan. Menurut Corriere di Parma, Sanchez adalah salah satu target mereka. Pemain berusia 35 tahun itu tentu akan membawa pengalaman level atas dan kualitas teknis yang tidak diragukan lagi. Dan Sanchez pasti menjadi target menarik, terutama ia tersedia dengan status bebas transfer. Inter Milan tertarik merekrut penyerang Atletico Madrid, Memphis Depay dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut laporan Tuttosport via FC Internews, bahwa pemain berusia 30 tahun itu tengah dipantau Inter lantaran kontraknya tak diperpanjang Atletico. Depay telah memperkuat Atletico selama 1,5 musim terakhir. Pemain asal Belanda itu bergabung dengan Colchoneros pada Januari 2023. Kontrak Depay dengan Atletico akan habis pada akhir bulan ini. Dan raksasa Spanyol itu telah memutuskan untuk tidak memicu opsi perpanjangan kontraknya. Oleh karena itu, Depay akan segera hengkang dan bebas memilih klub baru. Inter tentu saja siap memanfaatkan sepenuhnya peluang merekrut pemain tersebut secara cuma-cuma. Nerazzurri sudah mendatangkan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer dari Porto. Pemain Iran itu pada dasarnya akan menggantikan Alexis Sanchez di skuad. Namun, Inter menginginkan striker kelima untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Dan prospek mendatangkan seorang striker tanpa harus mengeluarkan biaya transfer, tentu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi Nerazzurri. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, Depay menjadi target potensial bagi Inter. Di sepanjang musim 2023-24, Depay mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist dari 31 penampilannya di semua ajang. Inter Milan mengonfirmasi bahwa Francesco Acerbi telah sukses menjalani operasi pada pangkal pahanya. Acerbi mengalami cedera pangkal paha berulang dalam beberapa pekan terakhir. Bek berusia 36 tahun itu pun melewatkan beberapa pertandingan pada bulan April dan Mei. Dia juga akan melewatkan Euro 2024 bersama timnas Italia pada musim panas ini. Mengingat sifat cedera Acerbi yang mengganggu, maka tindakan operasi pun diperlukan. Inter mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dilakukan pada dinding inguinal kiri pemain internasional Italia tersebut. Oleh karena itu,
Acerbi membutuhkan waktu beberapa minggu untuk proses pemulihan agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Pagi ini, Francesco Acerbi menjalani operasi untuk memperkuat dinding inguinalis kanan di Humanitas Clinical Institute di Rozzano. Operasinya berhasil, demikian pernyataan klub. Setelah masa istirahat yang disepakati dengan staf medis Nerazzurri, Acerbi akan memulai tahap rehabilitasi.